biasa itu. Jadi target kita itu harus jelas, hidup untuk ridhonya Allah. Tidak ada istilah bersaing, tidak. Ini beneran loh itu. Kalau kita pengen bersaing, bukan caranya, bukan begini ini. Tanggalnya di teman kebun jeruk berapa pertemuannya kita samakan. Jangan bilang itu kan mau bersaing, kita nggak pengen begitu. Ya mengikut musyawarah kita, kalau kebetulan sama itu kan kita duluan memutuskannya ya. Kalau kebetulan sama ya namanya kebetulan ya, nggak disalahkan, memang kebetulan. La ilaha illallah. Di pondok-pondok di Surabaya itu sekarang banyak ditulis tidak menerima jamaah tabligh, tidak menerima jamaah tabligh kecuali dari Temboro. Nah itu teman-temannya Kiai Zero, temannya itu. Ya, kenapa ditulis begini ini? Kata Pak Imdan. Lah itu ada jamaah datang terus isinya ini ngerasani borot tok, ya tak usir. Yang usir bukan orang tabligh loh, dan yang usir bukan orang Temboro, temannya Kiai Zero. Ya, salahnya yang usir tuh. Kalau kita kan tidak ada apa itu, kita pengen nerima orang Islam dengan segala bentuk. Kemarin ada waktu walimahnya Ahmad, ada rombongan berapa truk anak-anak pang, rambutnya begini, putra putri satu truk. Gimana ya? Terima, yang putri masukkan putri, putra itu saudara kita, umatnya Rasulullah. Itu orang pang diterima, masa teman-teman kebun jeruk nggak diterima? Kalau beliau-beliaunya ngusir kita, ya alhamdulillah dapat pahala itu aja. Tidak mau kita bertengkar dengan muslim. Kok kita dengan sama-sama dengan ideologinya yang berbeda arahan pun kita tidak boleh menyesatkan. Kita ini satu muara, namanya se-Ilyas. Kalau kita menyesatkan yang beda arahan, itu sama aja kita menyesatkan grup kita sendiri aslinya. Ya kita beda arahan udah. Jangan lebih dari itu. Beliau para ulama besar, kita menyesatkan beliau ya hisabnya besar toh Kang. Kan harus begitu toh, ya beda arahan. Wes, jangan beda kebenaran. Seakan-akan kunci surga diserahkan pada kita. Kapan penyerahannya? Kalau ada di video dulu. Ini Santri Temboro harus membedakan ikhtilaf sistem dengan ikhtilaf hak batin, itu bisa beda. Sayyidina Mu'awiyah dengan Sayyidina Ali itu ya diridhai Allah semua, tapi sistemnya berbeda. Walaupun secara penelitian yang benar adalah Sayyidina Ali. Di dalam kenyataan yang menang akhirnya Sayyidina Mu'awiyah. Akhirnya semua pengaturan diatur oleh Sayyidina Mu'awiyah. Maka kita ini ikhtilaf Nizamuddin dan selainnya itu jangan sampai kita alumni ini namanya menganggap ikhtilaf antara hak dan batil. Jangan sampai. Kita ini jangan lupa lah, Indonesia ini yang garap juga jamaah-jamaah dari India dan jamaah-jamaah dari Pakistan. Jangan lupa itu. Pertama kali jamaah yang datang ke Temboro juga jamaah Pakistan. Mengenalkan Hilyahnya itu akhirnya ayah kami Kiai Zero kemudian pergi ke Nizamuddin. Kalau orang tengkar dikit langsung lupa jasa, itu namanya orang nggak dewasa. Di luarnya Makassar, jembatan 2, jembatan 3, jangan sampai hak batin itu gak usah. Di jalan jangan sampai apa itu nggak saling sapa. Ya assalamualaikum. Ya beda markasnya, tetapi makan bareng harus masih tetap biasa. Makan bareng biasa. Kalau perlu besanan juga biasa. Nah kalau kita nggak begitu itu ya namanya ngajinya nggak ada faedahnya. Iya. Mabuk memang ya. Jadi kita ini harus longgar. Nah kalau kita ini kurang longgar berarti ini kolesterolnya naik mungkin. Jadi perlu banyak makan sayur. Di Medan banyak makan bernyawa ya. Kurangi, insya Allah nanti dilonggar.
Abdurrahman kan pendekar, ini mungkin tensinya agak beda. Biasa. La ilaha illallah. Kita orang Temboro secara umum itu ya usaha sepakat. Nah itu tadi memang di dunia itu nggak ada yang 100%, nggak ada. Usaha sepakat, usaha tidak tabrakan. Ya kalian juga di daerah-daerah begitu. Kalau perkara itu nggak bisa sepakat man, dan asalkan tuh sama-sama punya pegangan, maksudnya bukan maksiat ya, bukan maksiat ala kita loh. Kan kita ini kadang-kadang kan membuat syariat sendiri kan. Gimana maksudnya? Ini nggak ikut arahan berarti, nggak ikut agama berarti maksiat, berarti sesat, berarti masuk neraka, berarti wih jenenge terjemah model opot ya. Nggak bermutu sama sekali kan. Ya, maka ketika terjadi ikhtilaf dulu itu saya akan dialog lama sama salah satu penanggung jawab. Ini kan hanya masalah teknis saja, biarin aja lah Ustadz. Yang nyaman ikut sana biar ikut sana, nyaman ikut sini kok jadi sesat-sesatan tuh ngapain sih? Agama kita kan agama Islam, bukan agama tabligh sih. Mana ada agama tabligh itu? Kita ikut tabligh itu kan karena dalam tabligh itu menyemangati kita dengan mengamalkan Islam. Kalau tabligh dianggap agama, nggak ikut arahan Nurul dianggap begini, nggak ikut arahan itu dianggap begini, itu kan aneh, itu nggak ada dalam pelajaran kita mulai kelas 1 sampai tahasus, nggak ada itu. Ini hanya ikhtilaf dalam partai yang namanya jamaah tabligh. Masa terus akhirnya dijadikan di dalam zaman tabligh ada KLB. Gitu aja, ini enak kan? Kita sebagai orang KLB itu konferensi luar biasa. Ada pengkudetaan, penginian biasa, itu perkara sistem organisasi. Karena ngaku nggak ngaku jamaah tabligh kan bagian dari organisasi juga. Tapi kita nggak organisasi, tapi terorganisir. Wes jenenge apa nyatane ya keroyokan jadi suro, keroyokan jadi itu organisasi. Keroyokan jadi AMP, keroyokan jadi pai salat. Ya pokok betah men ditindas. Beri pai salat enak ya. Ning dili di ekrom ayam panggang ya. Kita ini nggak terasa, nggak bisa kita ini di dunia ini mau katanya lepas tidak hubul jah, hubul riasah, lah gombal. Nah, kenyataannya kita diuji oleh Allah dengan begitu juga, gitu. Ini supaya banyak istighfar aja, istighfar. Ya, insyaallah gitu kan. Ini sekian banyak. Nggak usah salaman ya. Ya, nggak usah salaman ya, insyaallah. Salamannya dari jauh aja, insyaallah. Bukan takut salaman, enggak. Ya, kadang-kadang nggak salaman enggak apa-apa. Itu perkara yang nggak wajib itu jangan diwajibkan, itu tadi loh. Latihan perkara yang nggak wajib jangan diwajibkan. Masya Allah, awal-awal ikhtilaf dulu itu, ikhtilaf yang awal-awal itu, nggak tahu berapa banyak tempat-tempat yang kita mendinginkan biar nggak tengkar. Termasuk ada fatwa dari Sulawesi halal darahnya, ya kan? Dari Masya Allah, saya redakan, saya telepon jangan gitulah. Terus ganti yang timnya satunya datang ke sini, ada polisi kan sudah siap pakai apa badik sana ya? Pakai badik, ada yang badik mau pakai senjata laras panjang, mau ngerebut kerung-kerung. Innalillahi, tabligh mau apa jadi ini sebetulnya? Wah, tak target itu mulai pagi sampai jam berapa, sampai duhur, sampai asar, biar nggak terjadi tengkar. Ini jenenge agama tabligh nih jenenge, karena agama Islam lagi. Jadi kalau sudah urusan keilmuan kan, semua organisasi yang masih menyatakan muslim kita harus mengayominya. Kalau tabligh kita sudah ada arahnya. Kalau sampai lembaga keilmuan yang kita kelola itu terkontaminasi dengan
harus sesuai arahan sana atau sini urusan tabligh, berarti lembaga kita ini lembaga yang nggak dewasa. Berarti kita ini nggak siap untuk jadi ahlu sunnah yang seutuhnya. Maka ketika ia ngurusin wafat dan saya sana takziah, ngobrol-ngobrol dengan putra-putra beliau, pondoknya lumayan berkembang, kita ngobrol, apa nasihatnya? Gus, nasihatnya pondok ahlu sunnah itu nggak banyak, dan ini termasuk diakui oleh ulama, termasuk pondok ahlu sunnah ini pondok Payaman ini. Maka saya berharap Payaman itu bisa jadi tempat belajarnya ahlu sunnah dari mana-mana. Maka biar cepat berkembang, jangan sekali-kali ikhtilaf tabligh dimasukkan dalam pelajaran kurikulum atau otaknya santri. Nanti biar yang ngaji di sini itu berbagai macam orang, bukan orang tabligh tok. Dia bilang pada Gus Hamid, Gus Muhammad, ini motor suara. Kita begitu itu. Akhirnya kita ini dengan segala macam golongan, kalangan Nahdiyin, kalangan Nizamuddin, kalangan Surah Alami, masih bisa memberikan masukan gimana sih berakidah Ahlussunnah. Bukan berakidah tabligh, nggak ada, kita belum ketemu berakidah tabligh kok nggak ada. Berakidah Ahlussunnah. Iya kan, mana tak? Ini jenenge pondok Ahlussunnah, gak pondok tabligh. Pondok tabligh kan sekarang. Kalau kita ini nggak seperti arahan yang barusan kita dengar. Sekarang kalau ada orang ngeritik kita, apa sih untungnya jadi jamaah tabligh? Wong masyaykhnya pada gelut. Kita jawabnya bagaimana? Apa sih untungnya ikut jamaah tabligh? Wong sana ngaji sana, ngaji sini. Jadi kalau kita ini nggak dewasa dalam menghadapi ikhtilaf, termasuk tarbiyah untuk merusak umat adalah ikut jamaah tabligh. Karena apa? Karena dididik untuk fanatik rombongannya masing-masing untuk nyaji umat Islam. Ayo, ini kita omong terus terang. Nah sekarang ini kita ikut jamaah tabligh ini jadi baik apa malah jadi tukang nyaji? Nah kalau jadi tukang nyaji, berarti kita ini tambah dekat dengan surga atau tambah dekat dengan neraka? Dewa, gitu kan? Kita harus berani begitu kan? Didik untuk diri kita kan ini majelis khusus. Walaupun sebagian bukan alumni nggak apa-apa, dengar nggak apa-apa. Prinsip kita ini bukan perkara yang ditutup-tutupi. Kita ini ikut tabligh itu biar jadi tambah takwa. Maka semua dalam gerakan jamaah tabligh yang tidak menyebabkan takwa nggak boleh diikuti. Arahan apa aja, apa ada arahan sebagian orang Temboro begitu itu, jadi nggak takwa, jangan diikuti. Yang kita kemarin kan Temboro sendiri kan, kalau yang lain kan kalian yang dengar kan kalian nggak dengar, suaranya udah beda. Itu mudah, jadi konsep hidup itu harus jelas. Biar kita kapan aja itu mati itu surga gitu loh kan. Allah. Tidak boleh semua muslim, wabil khusus santri yang di depan saya ini meluangkan waktu untuk suudzon pada orang Islam. Itu kamu salurkan untuk doa untuk negeri ini, doa untuk para ulama, doa untuk para ulama, doa untuk semua umat Islam seluruh dunia, doa hidayah untuk yang belum Islam. Itu lebih baik. Ngapain kita meluangkan waktu untuk itu, Pak?